Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab intensitas bunyi. Di mana nanti setelah belajar intensitas bunyi, kalian diharapkan bisa satu memahami intensitas bunyi, yang kedua memahami taraf intensitas bunyi, serta memahami energi gelombang bunyi. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama adalah intensitas bunyi. Kalau secara fisika, intensitas bunyi ini akan dijelaskan sebagai energi yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu. Kenapa ada kata-kata persatuan luas? Karena bunyi itu ketika dia dibunyikan, maka gelombangnya akan menyebar ke segala arah membentuk bola-bola seperti ini. Seperti yang ada di gambar yang saya tunjukkan. Jadi sumber bunyinya adalah mobil ini. Bunyi yang tersebar ke segala arah, dia akan membentuk keluasan. Jadi dia akan membentuk luasan, dan energi yang melalui atau energi yang dipindahkan dalam setiap luasan ini, persatuan waktunya itu yang dinamakan sebagai intensitas bunyi. Kalau dirumuskan, maka intensitas bunyi itu bisa dituliskan dengan daya dibagi luasan yang dimaksud atau luasan yang ingin dicari. Karena seperti gambar yang ada yang saya tunjukkan ini, sumber bunyinya ada di titik P. Kemudian sumber bunyi akan menyebar ke segala arah. Akan saya ambil satu bagian di permukaan bola ini. Nah, intensitas bunyi pada permukaan bola ini kalau dicari dengan dayanya berapa dibagi luasan yang kotak abu-abu ini. Nah, karena ini adalah luasan permukaan bola, maka mencarinya menggunakan 4πr². Di sini ada R-nya ya. Jadi P-nya, daya gelombang bunyinya berapa, dibagi 4πr². Nah, dari persamaan ini kita akan melihat bahwa intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin besar jaraknya, intensitasnya makin kecil. Dan begitu sebaliknya. Kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, bunyinya misalnya kalau ini adalah sumber bunyinya, saya berada di titik A, di permukaan bola, dibandingkan dengan di sini misalnya, maka bunyi yang terdengar akan lebih nyaring pas di permukaan bola dibandingkan di titik yang kedua. Itu yang dimaksud dengan intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya intensitasnya semakin jauh, bunyinya akan terdengar semakin kecil. Selanjutnya, ada yang disebut dengan taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu, kalau dalam fisika, dia dinyatakan sebanding dengan logaritma perbandingan antara intensitas bunyi atau intensitas sumber bunyi dengan intensitas harga ambang intensitas bunyi pendengaran. Jadi intensitas bunyi itu ada dua. Yang pertama ada intensitas bunyi ambang pendengaran yang nilainya 10⁻⁻12 dengan ada intensitas ambang perasaan yang itu adalah intensitas maksimum yang masih bisa didengar oleh manusia. Itu disebut dengan intensitas ambang perasaan. Besarnya 1 watt per meter kuadrat. Kalau intensitas ambang pendengaran,
maka itu nilainya adalah intensitas yang paling kecil yang bisa kita dengar, itu 10-12. Nah, perbandingan antara intensitas sumber bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyinya dibandingkan dengan harga ambang intensitas bunyi pendengaran yang nilainya 10⁻12 tadi, itu akan menghasilkan taraf intensitas. Jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan, maka taraf intensitas hasil logaritmanya itu menjadi 10 logaritma itu sendiri, 10 logaritma I per I0. I ini adalah intensitas sumber bunyinya. I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran yang nilainya 10⁻12. Nah, jika sumber bunyinya ada lebih dari 1, kalau rumus ini digunakan ketika sumber bunyinya hanya ada 1. Kalau lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang kedua, di mana TIN atau TI atau taraf intensitas bunyi sesuai dengan ada berapa jumlah bunyinya, ada berapa jumlah sumber bunyinya, sama dengan TI1. TI1 ini adalah untuk taraf intensitas 1 buah sumber bunyi ditambah 10 log N. N ini adalah jumlah sumber bunyinya berapa. Nah, ada yang kita sebut sebagai energi gelombang. Kita sudah tahu bahwa gelombang, termasuk juga gelombang bunyi, itu akan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika dia berpindah, gelombangnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka yang dipindahkan sebenarnya adalah energinya. Nah, energi itu dipindahkan dalam bentuk getaran. Getaran partikel-partikelnya, partikel-partikel mediumnya. Sehingga kita akan mendapat energi dari gelombang, energi dari getaran, di mana E akan setengah KA kuadrat. Kalau pada getaran, K-nya itu akan senilai 4pi kuadrat per T kuadrat kalikan M atau M omega kuadrat kalau di getaran. Kalau di getaran begitu, maka kita uraikan M-nya tetap karena konstanta, omeganya kita rubah jadi 4pi kuadrat per T kuadrat atau 4pi kuadrat kalikan frekuensi kuadrat. K-nya kita ganti sehingga menjadi setengah 4pi MF kuadrat A kuadrat, atau sehingga ini 4 sama 2-nya dicoret menjadi 2pi kuadrat MF kuadrat A kuadrat. Ini kalau energinya berada di posisi maksimum atau getaran yang simpangannya maksimum. Kalau misalnya energi gelombangnya dicari dari titik yang merupakan simpangan tetapi bukan simpangan terjauh, maka amplitudonya tinggal diganti dengan Y, di mana Y itu adalah simpangan itu sendiri. Nah, baik, itu yang bisa Ibu jelaskan tentang intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi, dan energi gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.